Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsa Mariska dengan NIM 241010351. Saya berasal dari kelas A semester 3, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi. Jadi teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan bagang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Bagang ini menggambarkan bagaimana uang dari pusat dialirkan ke daerah dan bagaimana daerah mengelola anggarannya. Dapat kita lihat pada gambar di atas. Di bagian kiri atas, kita dapat melihat bahwa pemerintah pusat memberikan beberapa jenis dana kepada daerah, yaitu yang pertama ada DBH atau dana bagi hasil, kedua ada DAU atau dana alokasi umum, ketiga ada DAK atau dana alokasi khusus, keempat ada dana otonomi khusus, dan kelima itu ada dana penyesuaian. Semua dana ini berasal dari pusat yang diberikan kepada daerah agar pemerintah daerah bisa menjalankan tugas dan programnya sendiri yang disebut dengan desentralisasi. Selain dana dari pusat, daerah juga memiliki pendapatan sendiri, yaitu yang pertama ada PAD atau pendapatan asli daerah, ada dapur atau dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan-pendapatan ini kemudian digabung menjadi pendapatan daerah yang merupakan sumber utama dalam penyusunan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja lainnya. Dan kedua itu ada belanja modal yang digunakan untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya. Selanjutnya teman-teman, mari kita lihat gambar di bagian kanan atas. Terlihat belanja pusat di daerah yang mencangkup kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan melalui kementerian dan lembaga, serta dana vertikal untuk instansi pusat yang berada di daerah. Kegiatan ini bukan bagian dari desentralisasi karena kewenangannya tetap berada pada pemerintah pusat. Pada bagian kanan bawah terdapat surplus atau defisit daerah, yaitu selisih antara pendapatan dan belanja. Jika belanja lebih besar dari pendapatan, daerah mengalami defisit. Sebaliknya, bila pendapatan lebih besar, daerah mengalami surplus. Di samping kanannya terdapat pembiayaan daerah, yakni sumber dana tambahan untuk menutup defisit atau memanfaatkan silpa, yaitu sisa anggaran dari tahun sebelumnya. Pembiayaan ini dapat berupa pinjaman atau pembiayaan lainnya. Jadi teman-teman, keseluruhan bagian ini menjelaskan bagaimana aliran dana dari pusat ke daerah, bagaimana daerah memperoleh pendapatan sendiri, serta bagaimana anggaran daerah dikelola dalam APBD. Dengan memahami alur ini, kita dapat mengetahui bagaimana keuangan negara bekerja untuk membiayai pembangunan di seluruh Indonesia.